Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Tri Puspitasari dengan NIM 109 dari kelas Agribisnis A. Di sini saya akan menginterpretasikan hasil mini riset saya yang sudah saya teliti dengan judul analisis preferensi calon mahasiswa baru terhadap faktor-faktor penentu pemilihan kampus terbaik studi kasus dengan metode analisis conjoin. Untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah metode kuantitatif 2. Baik saja, kita lanjutkan ke materi pertama, yaitu ada pendahuluan. Dalam era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, memilih kampus merupakan langkah penting dalam perjalanan pendidikan seseorang. Calon mahasiswa dihadapkan pada tugas yang rumit ketika mereka harus menentukan pilihan kampus terbaik yang akan membentuk masa depan mereka. Oleh karena itu, penting bagi calon mahasiswa untuk memahami preferensi mereka terhadap berbagai atribut ini guna membuat keputusan yang tepat. Salah satu metode yang efektif untuk menganalisis preferensi ini adalah metode conjoin. Dalam konteks ini, metode conjoin merupakan alat yang berguna untuk menganalisis preferensi individu terhadap berbagai atribut kampus, membantu calon mahasiswa dalam membuat keputusan yang sangat bijaksana. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi cara metode conjoin yang dapat digunakan dalam pemilihan kampus terbaik. Hasil penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan yang berharga kepada calon mahasiswa yang sedang melalui proses pemilihan kampus, sekaligus membantu institusi pendidikan dalam meningkatkan kualitas layanan mereka yang sesuai dengan preferensi calon mahasiswa. Selanjutnya, penelitian ini akan memperluas pemahaman tentang penerapan metode conjoin dalam konteks pemilihan kampus terbaik yang memiliki dampak signifikan dalam bidang pendidikan. Yang selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah satu, untuk mengidentifikasi atribut yang paling penting bagi calon mahasiswa dalam memilih kampus. Yang kedua, untuk mengukur tingkat preferensi calon mahasiswa terhadap atribut kampus. Dan yang ketiga, untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan dalam pemilihan kampus. Dan yang keempat, untuk menyediakan panduan yang berguna bagi calon mahasiswa dalam memilih kampus yang penting dengan preferensi mereka. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Peneliti ini akan menjawab beberapa pertanyaan pokok, yaitu apa saja atribut yang dianggap penting oleh calon mahasiswa dalam memilih kampus, dan yang kedua, bagaimana tingkat preferensi calon mahasiswa terhadap atribut kampus, dan yang ketiga, bagaimana faktor tersebut bisa berpengaruh terhadap keputusan pemilihan kampus, dan yang keempat, bagaimana metode conjoin dapat digunakan untuk mengidentifikasi kampus terbaik berdasarkan preferensi individu. Yang selanjutnya ada manfaat. Peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, memberikan panduan yang lebih baik kepada calon mahasiswa dalam memilih kampus yang sesuai dengan preferensi mereka. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan pemilihan kampus. Dan yang ketiga, mendorong institusi pendidikan untuk meningkatkan kualitas layanan mereka berdasarkan preferensi calon mahasiswa. Dan yang keempat, memberikan kontribusi kepada pengembangan metode conjoin dalam konteks pemilihan kampus. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama ada bentuk kuesioner. Setelah mendesain stimuli, maka akan didapatkan 9 pertanyaan yang akan dijabarkan dalam tabel berikut. Dan yang kedua ada penentuan responden. Pada penelitian ini terdapat populasi adalah siswa SMA maupun SMK kelas 12 dan juga gap year. Untuk gap year, saya tidak membatasi tahun untuk masuk ke jenjang perkuliahan, dan jumlah responden yang telah ditentukan itu sebanyak 20 responden, namun saya berhasil mendapatkan responden sebanyak 25 responden, diantaranya 14 siswa kelas 12 dan 11 siswa adalah responden gap year. Yang ketiga ada analisis data. Analisis data merupakan metode lanjutan dari tahapan pengumpulan data. Metode analisis mini riset ini terdiri dari 4 tahapan. Masing-masing tahapan dengan metode analisis yang sesuai akan menjawab setiap sasaran penelitian hingga didapati tujuan penelitian. Berikut adalah tahapan metode analisis dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi atribut-atribut apa saja yang paling penting bagi calon mahasiswa dalam memilih kampus. Dalam mengidentifikasi atribut, yaitu dengan menggunakan metode statistik deskriptif. Dalam proses mengelola data yang didapatkan dari survei kuesioner, metode statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data, mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, sebagaimana adanya seberapa berpengaruh suatu atribut terhadap keseluruhan dalam mengidentifikasi atribut yang paling penting bagi calon mahasiswa dalam pemilihan kampus terbaik.
Yang kedua, untuk mengukur tingkat preferensi calon mahasiswa terhadap atribut-atribut kampus. Untuk mengukur tingkat preferensi, maka peneliti akan menggunakan metode kuesioner untuk dibagikan kepada responden yang telah ditentukan dengan menggunakan Google Form. Yang ketiga, untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan dalam pemilihan kampus. Metode analisa yang digunakan dalam sasaran ini adalah analisis conjoint, yaitu sebuah teknik multivariate yang khusus digunakan untuk memahami bagaimana responden mengembangkan preferensi terhadap pemilihan kampus terbaik dengan cara mengkombinasikan jumlah nilai dari masing-masing atribut terpisah. Salah satu output dalam analisis conjoint adalah nilai utilitas. Dari nilai kepentingan tersebut akan menunjukkan seberapa penting faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan dalam pemilihan kampus. Dan yang keempat, untuk menyediakan panduan yang berguna bagi calon mahasiswa dalam memilih kampus yang sesuai dengan preferensi mereka. Setelah semua data terkumpul, maka peneliti melakukan tahapan untuk menganalisis menggunakan SPSS untuk mengembangkan atribut-atribut apa saja yang berpengaruh dalam pemilihan kampus terbaik bagi calon mahasiswa, sehingga nantinya akan menjadi panduan yang berguna bagi calon mahasiswa dalam memilih kampus yang sesuai dengan preferensi mereka. Untuk bab selanjutnya yaitu hasil dan juga pembahasan. Dalam penentuan analisis conjoint, yang pertama kita lakukan yaitu penentuan responden, di mana sudah dijelaskan di dalam metode bahwa penentuan responden yaitu responden kelas SMA maupun SMK kelas 12 dan juga gap year. Dan yang kedua, menentukan atribut dan juga level. Di dalam mini riset ini, peneliti menentukan atribut dan juga level pada metode ini untuk menyusun semua kombinasi yang melibatkan seluruh atribut yang dipresentasikan secara terpisah. Terdapat 4 atribut dan juga 2 maupun 3 level pilihan. Berikut adalah tabel atribut dan juga levelnya. Yang pertama ada atribut lokasi kampus. Atribut lokasi kampus memiliki level yaitu 3 level, diantaranya pedesaan, pinggir kota maupun pusat kota. Dan yang kedua ada akreditasi. Terdapat 2 level yaitu terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Dan yang ketiga ada biaya kuliah. Terdapat 3 level yaitu beasiswa, terjangkau maupun mahal. Dan yang keempat yaitu ada fasilitas kampus, di mana fasilitas kampus memiliki 2 level yaitu sarana pendidikan maupun sarana olahraga. Dan yang ketiga yaitu mendesain stimuli. Dari desain stimuli menggunakan SPSS menghasilkan 9 kombinasi. Setelah semua kombinasi jadi, bisa digunakan sebagai kuesioner yang kemudian akan diranking oleh responden. Dan yang keempat yaitu penentuan nilai utilitas tiap level atribut. Nilai utilitas adalah selisih antara rata-rata faktor penentu dengan nilai konstannya. Dalam penafsiran angka utilitasnya perlu memperhatikan penyusunan ranking yang digunakan oleh responden. Berikut adalah tabel analisa koefisien nilai utilitas. Dari hasil output analisis di atas telah diperoleh nilai koefisien utilitas pada masing-masing level maupun atribut. Nilai utility estimate yaitu merupakan penilaian minat subjektif oleh individu yang mewakili nilai keseluruhan dari suatu objek. Cara menginterpretasikannya, nilai utilitasnya yaitu apabila koefisien utilitas positif, maka responden suka dengan atribut tersebut, dan apabila koefisien negatif, maka responden tidak suka dengan level atribut tersebut. Sedangkan standard error artinya istilah statistik yang mengukur keakuratan distribusi sampel yang mewakili populasi dengan menggunakan standar deviasi. Untuk interpretasi yang pertama yaitu ada atribut lokasi kampus. Dari tabel respon terhadap atribut lokasi kampus di atas menyatakan bahwa penilaian responden terhadap level atribut lokasi kampus yang pusat kota lebih banyak positif daripada level atribut kampus yang berada di pinggir kota maupun pedesaan. Hal ini berarti secara keseluruhan responden cenderung suka dengan level atribut lokasi kampus yang berada di pusat kota. Kesimpulan ini sesuai dengan nilai koefisien utilitas yang muncul, yaitu level atribut lokasi kampus yang berada di pusat kota yaitu 373 yaitu positif, sedangkan pinggir kota 053, lalu pedesaan yaitu negatif 427. Standar error pada lokasi kampus yaitu senilai 037 dari standar nilai 029, maka keakuratannya di atas rata-rata. Dan yang kedua yaitu ada atribut akreditasi.
Dalam tabel respon terhadap atribut akreditasi di atas menyatakan bahwa penilaian responden terhadap level atribut akreditasi yang terakreditasi lebih banyak positif daripada level atribut yang tidak terakreditasi. Hal ini berarti secara keseluruhan responden cenderung suka terhadap level atribut yang terakreditasi. Kesimpulan ini sesuai dengan nilai koefisien utilitas yang muncul, yaitu level atribut terakreditasi sebanyak 820 yaitu positif, sedangkan tidak terakreditasi sebanyak minus 820. Dengan standar error pada akreditasi yaitu 0,27 dari standar nilai 0,29, maka keakuratannya masih kurang di atas rata-rata. Yang ketiga yaitu atribut biaya kuliah. Dari tabel respon terhadap atribut biaya kuliah di atas menyatakan bahwa penilaian responden terhadap level atribut biaya kuliah yang lebih terjangkau banyak positif daripada level atribut biaya kuliah yang beasiswa maupun mahal. Hal ini secara keseluruhan responden cenderung suka dengan level atribut biaya kuliah yang terjangkau. Kesimpulan ini sesuai dengan nilai koefisien utilitas yang muncul, yaitu level atribut biaya kuliah terjangkau sebesar 307 positif, sedangkan beasiswa 187, lalu mahal minus 493. Standar error pada biaya kuliah dengan nilai 037 dari standar nilai 029, maka keakuratannya di atas rata-rata. Dan yang keempat ada atribut fasilitas kampus, di mana dalam atribut fasilitas kampus responden cenderung suka terhadap sarana pendidikan, dengan kesimpulan bahwa sarana pendidikan memiliki nilai koefisien yaitu 150 positif, sedangkan sarana olahraga negatif 150. Standar error yang didapati yaitu 027 dengan standar error yang telah ditentukan 029, dan keakuratannya masih kurang di atas rata-rata. Yang kelima ada analisis important value. Tujuan dari analisis conjoin adalah untuk mengetahui bagaimana konsumen bersedia mengorbankan atribut dan juga level suatu atribut terhadap atribut lainnya. Dari hasil nilai kepentingan atribut, nilai terbesar menunjukkan bahwa atribut yang paling mempengaruhi responden dalam pemilihan kampus terbaik yaitu akreditasi sebesar 40,180%. Yang kedua ada biaya kuliah sebesar 24,241%, dan yang ketiga ada lokasi kampus dengan sebesar 23,395%, dan yang terakhir ada fasilitas kampus sebesar 12,184%. Responden beranggapan bahwa atribut yang paling tinggi yaitu akreditasi, dikarenakan jika kampus sudah terakreditasi maka seseorang mahasiswa bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Sedangkan yang paling terendah yaitu ada fasilitas kampus. Menurut responden, fasilitas kampus itu tidak mempengaruhi responden dalam pemilihan kampus. Dan yang keenam yaitu ada pengukuran prediksi dan uji signifikansi. Untuk mengetahui validitas dari analisis conjoin dilakukan dengan korelasi person dan Kendall. Landasan untuk uji signifikansi adalah sebagai berikut. H0 tidak ada korelasi yang kuat antara observed variable dan juga estimate preferences. Yang kedua ada H1, adanya korelasi yang kuat antara observed variable dan juga estimate preferences. Jika angka signifikan lebih dari 0,05 maka H0 diterima, sebaliknya jika angka signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Dapat dilihat dari korelasi person dan Kendall terdapat utilitas dengan utilitas aktual saling berkorelasi positif dan memiliki nilai signifikansi masing-masing 0,0 jauh di bawah 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya korelasi yang nyata antara hasil analisis conjoin dengan pendapat responden. Untuk bab selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari mini riset ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan analisis conjoin, atribut pemilihan kampus terbaik yang sesuai menurut preferensi responden adalah lokasi kampus yang berada di pusat kota, akreditasi yaitu responden memilih yang terakreditasi, biaya kuliah yang terjangkau, dan fasilitas kampus yang memadai yaitu fasilitas sarana pendidikan. Dan yang kedua, secara keseluruhan, atribut pemilihan kampus memiliki tingkat kepentingan dalam mempengaruhi responden.
Hal tersebut dapat dilihat dari presentasi tingkat kepentingan atribut. Tingkat kepentingan atribut secara berurutan adalah akreditasi 4,180%, biaya kuliah 24,241%, lokasi kampus 23,39%, dan fasilitas kampus 12,184%. Responden berharap dalam penelitian tersebut bisa memilih kampus yang terbaik dan juga sesuai dengan preferensi mereka. Dan yang terakhir yaitu ada saran. Dari hasil mini riset peneliti seharusnya memberikan sosialisasi terkait keputusan karir bagi responden yang ingin melanjutkan pendidikan ke tahap kuliah, dengan memberikan pemahaman tentang apa saja yang harus diperhatikan dalam pemilihan kampus terbaik, sehingga nantinya mereka bisa mengambil keputusan yang dapat mempengaruhi karir dan juga perkembangan pribadi mereka demi masa depan yang akan mendatang.